Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan Bumi Melati. Hari ini kembali kita akan belajar pelajaran geografi. Hari ini materi kita, boleh kamu lihat di slide, adalah tentang pedosfer. Ya kan? Minggu yang lalu kita belajar tentang semua tenaga-tenaga pembentuk permukaan bumi yang berada pada lapisan litosfer. Litosfer itu seperti yang telah kita pelajari adalah lapisan datu. Jadi, ayo coba kamu hubungkan dulu. Apa hubungan antara litosfer dan pedosfer? Kira-kira coba dipikirkan dulu sebentar. Oke, jadi litosfer dan pedosfer. Litosfer itu merupakan lapisan batuan pada permukaan bumi, ya. Dan pedosfer itu seperti yang pernah Ibu ajarkan di awal adalah lapisan tanah. Mereka saling berkaitan karena tanah itu berasal dari batuan yang telah melapu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah mempelajari materi pedosfer, peserta didik mampu memahami horizon tanah, faktor pembentukan tanah, dan jenis-jenis tanah. Jadi nanti setelah ini kamu bisa belajar memahami itu. Horizon tanah yang mana, apa saja. Oh, faktor-faktor pembentukan tanah itu apa saja. Dan jenis-jenis tanah itu ada apa saja. Seperti itu ya. Ibu lanjut lagi. Pedosfer, kita lihat dulu pengertiannya secara awalnya, adalah lapisan kulit bumi yang tipis, terletak di bagian paling atas di permukaan bumi. Jadi memang pedosfer ini berada paling atas kan, dari susunan lapisan bumi. Yang kita pelajari kemarin ada berapa? Ayo, masih ingat berapa lapisan bumi kita ke bawah? Ya, jadi lapisan bumi kita itu ada 4 kan, ada yang inti dalam, inti luar, astenosfer atau mantel bumi, dan kerak bumi. Jadi lebih tepatnya pedosfer ini berada pada bagian kerak bumi kita. Ya, kulitnya itu paling luar, itulah terdapat pedosfer. Berarti kurang lebih tempat kita tinggal, tempat kita berpijak, tempat tumbuhnya tanaman, itu berada pada lapisan pedosfer. Oke, kita lanjutkan kepada proses pembentukan tanah. Jadi ada katanya proses pembentukan tanah ini melalui pelapukan, erosi, atau pengendapan batuan dari bahan organik ataupun anorganik. Kita pelajari ya, pelapukan itu adalah menghancurkan batuan. Jadi batunya dihancurkan, terurai menjadi lebih kecil, berubah bentuk seperti itu. Atau juga batunya mengalami erosi, pengikisan. Ini kan yang kita pernah pelajari itu bisa karena dipengaruhi oleh air, bisa dipengaruhi oleh angin, seperti itu. Dan juga panas atau cahaya mata membantu perubahan bentuk dari si batuan itu sehingga cepat berubah menjadi tanah. Lalu tanah tadi yang sudah melapuk, sudah hancur, sudah berubah bentuk itu akan mengendap atau juga akan bercampur dari bahan-bahan yang lain yang ada di permukaan bumi. Katanya ada bahan organik ataupun bahan anorganik. Jadi organik itu contohnya bisa berupa semualah sisa-sisa dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang telah membusuk. Anorganik itu bisa berasal dari bahan misalnya plastik, kaca. Ini yang
terkadang kalau bahan-bahan anorganik ini yang membuat tanah jadi rusak, kan? Kita lanjut. Ini deh. Kamu kira-kira pernah nggak lihat begini bentukan tanah? Ya kan? Ini disebut dengan struktur tanah, bisa. Ini juga bisa disebut dengan profil tanah. Ada juga yang bilang penampang tanah. Ada juga yang bilang horizon tanah. Jadi banyak penyebutan akan struktur tanah ini. Jadi yang bersama semua struktur tanah, profil tanah, horizon tanah, penampang tanah. Profil tanah adalah susunan lapisan tanah secara horizontal. Dalam ilmu tanah, katanya lapisan tanah sering disebut dengan horizon. Ini disebut dengan horizon tanah. Kalau kamu lihat karakteristiknya, lihat makin ke bawah itu biasanya dia memiliki karakteristik yang lebih terang. Ini sering juga disebut dengan bukaan tanah. Kalau kamu main-main ke daerah dataran tinggi, kamu bisa melihat bukaan tanah seperti ini, ya kan? Jadi di atasnya itu, ini seharusnya di sini ada namanya horizon O, paling atas tempat kita tinggal. Horizon O, horizon organik. Jadi kenapa dibilang organik? Karena di situ tempat tinggal makhluk hidup, biasanya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Lalu di bawah horizon O itu nanti ada namanya horizon A. Horizon A ini biasanya kalau kamu lihat warnanya lebih gelap, disebut dengan topsoil, kan? Tanah yang berada pada lapisan paling atas. Ini juga sudah top, berarti tanahnya biasanya paling cocok untuk tempat. Di sini kalau kamu lihat dia gelap, berarti tanahnya banyak mengandung humus. Humus itu adalah makanan tanah. Jadi, humus ini merupakan makanan tanah yang nantinya akan digunakan tanah. Jadi kalau tanah yang bagus itu banyak humusnya. Humusnya ini berasal dari organik yang membusuk, bahan-bahan organik yang membusuk. Jadi makanya tadi dia dekat dengan lapisan organik, makanya horizon A itu biasanya buat. Lalu kalau kita lihat ke bawah itu ada horizon B. Kalau kamu lihat horizon A dan B lebih terang horizon yang B, menandakan berarti di sini humusnya kurang. Kenapa Bu humusnya bisa kurang? Yaitu tadi karena dia di horizon A sudah jauh, kan? Lalu ditambah di sini di horizon B ini biasanya sudah terdapat air. Air ini biasanya mencuci si humus. Mencuci, sifat air itu kan bergerak ya, dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Dia bergerak. Ini bergerak membawa humus-humus tersebut sehingga tercuci. Lalu kalau kamu lihat selanjutnya adalah lapisan C dan R. C sama R itu sama-sama lapisan batuan induk. Tetapi bedanya R itu masih menjadi batuan yang utuh. Sedangkan C dia sudah mulai melapuk karena dia dekat dengan air. Itu ya. Inilah merupakan penampang tanah. Nanti kalau ada yang ingin kamu tanyakan tentang horizon tanah ini, boleh Ibu di WA, boleh juga melalui kelas. Lalu kita lanjutkan, ada faktor-faktor pembentuk. Jadi pembentukan tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu tentunya bahan induk, ya kan? Bahan induk itu tadi kan udah Ibu bilang, bahan induk atau bahan utama pembuatan tanah itu adalah batu, ya kan? Batu itu ada kan seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, batuan itu terdiri dari 3. Ada batuan beku,
ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Jadi ketiga batuan inilah yang menjadi batu pembentuk tanah. Mereka yang mengalami pelapukan, mengalami pengikisan, sehingga nanti terbentuklah tanah. Selanjutnya itu ada iklim. Dan iklim itu mempunyai 7 unsur masyarakat Indonesia. Jadi katanya yang paling berpengaruh dari unsur-unsur yang ada itu adalah suhu dan curah hujan. Jadi pada suhu agar batu itu bisa cepat melapuk dipengaruhi oleh suhu yang ekstrim, biasanya ekstrim panas, ekstrim dingin, sehingga membantu percepatan perpecahan batu. Dan dibutuhkan juga curah hujan yang tinggi karena air itu bisa membantu percepatan dari pelapukan. Yang selanjutnya itu ada organisme. Organisme hewan juga, ada tumbuhan. Ya, kita juga termasuk juga organisme. Kira-kira coba kamu pikirkan gimana organisme bisa membantu percepatan pelapukan batuan. Seperti yang kita pelajari yang lalu tentang pelapukan, itu berarti kayak tumbuhan bisa membantu menghancurkan tumbuhan. Batu. Misalnya contoh lumut yang tinggal pada batu membantu percepat proses pelapukan. Selanjutnya itu kita punya topografi tadi atau kemiringan lahannya. Lalu selanjutnya kita punya katanya usia tanah itu bisa dilihat dari tingkat pelapukannya dan perkembangan profil tanahnya. Profil tanah yang tadi sebelumnya kita pelajari ya, horizon tanahnya. Lanjut, kita ke jenis-jenis tanah. Kan tadi kalau kita udah belajar horizon, faktor pembentukan tanah, sekarang kita punya jenis-jenis tanah. Ini ada beberapa, pastinya nantinya ada lagi yang belum Ibu sebutkan. Beberapa kita pelajari dulu dari Indonesia. Yang pertama itu ada tanah vulkanis. Nah, tanah vulkanis ini berasal dari apa? Ya, ini dari gunung api yang erupsi. Jadi biasanya sifatnya subur. Kalau dia baru erupsi, kalau dia sudah lama erupsinya kan, kalau baru dia biasanya masih sifatnya panas, kurang subur. Tapi sekarang ini tanah vulkanis biasanya itu adalah jenis tanah yang subur. Dan ini biasanya terdapat hampir semua wilayah Indonesia yang memiliki gunung api. Hampir semua pulau lah Ibu bilang. Kecuali Pulau Kalimantan. Yang selanjutnya itu ada tanah podzol, ada merah dan kuning. Jadi tanah podzol ini sama, sebenarnya dia berasal dari tanah vulkanis. Cuma apa Bu bedanya? Bedanya tanah podzol ini biasanya dia lebih tidak subur. Kenapa nggak subur? Karena biasanya tanah podzol itu banyak mengandung air. Jadi kalau banyak air nanti humusnya tercuci. Jadi yang tadinya tanah vulkanis itu baik, subur, cuma terkena dia banyak air, berubahlah dia menjadi tanah podzol yang tidak subur bagi tanah. Nah, selanjutnya ada tanah aluvial. Tanah aluvial ini biasanya tanah yang berada pada kiri kanan sungai. Dan biasanya sifatnya subur karena banyak mengandung material-material yang dibentukkan oleh tanah yang dibawa dari gunung api. Kan biasanya adalah dingin kan, ujung-ujungnya ke sungai. Tanah aluvial. Selanjutnya ini ada tanah padas. Nah, tanah padas ini adalah jenis tanah yang sudah rusak. Dia kering kalau kamu lihat. Jadi tidak bisa lagi ditanami. Biasanya mineral-mineralnya sudah habis
dimakan oleh tumbuhan. Jadi tanah padas ini tidak cocok untuk ditanami. Harus dia diperlukan dulu perbaikan. Ada beberapa cara untuk memperbaikinya. Kita nanti akan pelajari di pelajaran yang selanjutnya. Makanya kalau kamu ingin menanam tanaman itu jangan ditanam terus begitu, nah, kan? Nanti mineralnya habis. Kamu diamkan dulu. Tunggu dia mengembalikan sendiri mineral yang ada. Selanjutnya ini tanah laterit. Ini yang paling banyak berada di sekitaran sekolah kita, namanya di kelas 11. Dia merupakan contoh tanah merah. Biasanya sifatnya subur kalau dia tidak mengandung oksidasi. Ini ada tanah kapur. Ini yang biasanya banyak terdapat di daerah Jonggol. Tanah kapur, batuan kapur, dan biasanya tidak subur. Ada organosol. Ini biasanya tanah dari bahan organik juga, tapi yang terendam oleh air. Jadi biasanya jadi tidak subur dia karena banyak mengandung air. Selanjutnya ada tanah pasir, ada tanah mergel. Paduan antara pasir, liat, dan kapur. Itulah jenis tanah yang ada di Indonesia. Untuk hari ini, itu dulu pembelajaran kita ya. Sudah belajar tentang apa saja tadi? Tentang pengertian tanah, kita sudah belajar tentang horizon tanah, kita sudah belajar tentang faktor pembentukan tanah, kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Bila kamu ada pertanyaan, ada yang ingin diketahui, boleh kamu WA Ibu, ya kan? Boleh kamu juga bertanya di Classroom. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang namanya cara untuk memperbaiki tanah yang rusak, metode-metodenya untuk minggu depannya. Jadi kamu harus mempersiapkan lagi. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dulu dari Ibu. Selamat pagi. Terima kasih.